Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kering, kelas daring. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai surat pribadi dan surat dinas. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, mengenai surat pribadi dan surat dinas, kita akan belajar apa itu surat dinas atau surat pribadi, jadi terkait pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, dilanjut dengan fungsi dari kedua surat tersebut, juga struktur yang menyusun dari surat tersebut, dan juga jenis dari kedua surat. Nah, kita mulai ya kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari surat dinas. Surat dinas sendiri adalah surat yang ditulis dan dalam situasi formal ya, untuk kepentingan formal kedinasan. Nah, pernyataan ini dikutip dari buku Kemendikbud halaman 248. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau nama suatu lembaga, pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Jadi untuk surat dinas ini adalah surat yang ditujukan misalnya nih dari sekolah, kemudian untuk para siswa atau wali murid, atau dari sekolah kita misalnya ke sekolah yang lain. Itu adalah surat dinas atau gambaran dari surat dinas. Setelah kita mengetahui pengertian dari surat dinas, selanjutnya adalah sifat dari surat dinas. Adapun sifat dari surat dinas ini adalah resmi dan menyangkut topik kedinasan. Bahasa yang digunakan pada surat merupakan bahasa baku dan apa adanya. Surat dinas tidak memerlukan bahasa kiasan atau berbunga-bunga. Sifat bahasa surat resmi singkat dan jelas, diungkap apa adanya serta berpola tetap. Jadi surat dinas ini dia tuh bersifat karena resmi ya, jadi bahasanya baku, kemudian jadi tidak ada opini, jadi fakta-fakta yang disampaikan jadi sesuai dengan keadaan atau sebenarnya. Kemudian setelah kita mengetahui sifat dari surat dinas, kita akan belajar ciri dari surat dinas. Yang pertama adalah berisi keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Jadi surat dinas ini biasanya isinya itu tentang kedinasan, jadi antara instansi atau lembaga kepada perorangan atau lembaga lainnya gitu. Jadi sifatnya itu dinas atau resmi. Yang kedua, sifat atau ciri-cirinya hanya ditulis oleh instansi. Jadi surat dinas tidak ditulis oleh perorangan ataupun kalau misalnya nih ditulis oleh perorangan, namun karena suatu jabatan dari orang tersebut sehingga mewakili instansinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ciri dari surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan. Jadi undangan itu undangan rapat atau misalnya kalau orang tua kalian nih, undangan rapat untuk kenaikan kelas atau rapat pengambilan rapot seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri dari surat dinas. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis dari surat dinas. Jadi surat dinas ini tidak hanya satu ya, jadi dia itu memiliki jenis-jenis. Nah jenis ini dibagi berdasarkan pembuat dari surat dinas tersebut. Yang pertama adalah surat dinas pemerintah. Tentunya kalau surat dinas pemerintah ini yang membuat pemerintah ya, jadi pemerintah kepada rakyatnya atau pemerintah kepada instansi-instansi yang ada di pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah surat bisnis atau niaga. Nah, surat bisnis atau niaga adalah contoh surat dinas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, baik perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN. Selanjutnya yang ketiga adalah surat sosial. Surat sosial ini bisa dikeluarkan atau dibuat oleh lembaga-lembaga sosial. Baik, setelah kita mengenal ciri-ciri, ini Ibu punya contoh nih dari surat dinas. Ini merupakan surat dinas dari Panitia Persami Klub Sains Biologi. Nah, ini ada kop surat atau kepala surat. Nah, kepala surat ini yang Ibu beri tanda biru, nih sudah ada keterangannya ya, jadi kop surat. Jadi kop surat ini memberitahukan atau memberikan identitas bahwa pengirim itu siapa sih, instansi apa yang mengirim surat tersebut. Gitu. Nah biasanya kop surat ini selain juga terdiri dari alamat dari pengirim atau nama instansinya atau nama organisasinya, kop surat ini juga biasanya ada logo. Kebetulan ini tidak ada logo ya, biasanya kalau misalnya kalian menerima surat dinas atau surat dari sekolah, pemberitahuan untuk rapat atau untuk ujian, itu biasanya ada kop suratnya kan ya, jadi kop suratnya bisa kalian lihat hampir sama seperti ini.
Jadi tapi tulisannya beda, SMP Negeri 6 Batu gitu. Kemudian nanti di kanan itu akan ada logo dari Kota Batu dan di sebelah kiri itu logo dari sekolah. Seperti itu. Jadi ada logo apabila ada, kalau misalnya memang tidak ada, tidak perlu diberi logo. Selain kepala surat, yang selanjutnya adalah atau yang di bawahnya itu adalah nomor, tanggal, juga lampiran yang berisi inti atau tujuan surat. Jadi ini kita lihat kan nomor dari surat ini adalah 05-K PKSB. Itu nomor suratnya. Kemudian lam itu bukan bahasa Inggrisnya lampu ya. Jadi lam yang dimaksud itu adalah lampiran. Jadi terlampir dari surat ini satu berkas. Kemudian perihal itu kayak hal apa sih yang ingin disampaikan dari surat ini? Itu perihalnya adalah permohonan izin. Gitu. Selanjutnya adalah alamat. Nah, alamat di sini bukan termasuk alamat dari pengirim ya, karena alamat pengirim atau instansi itu ada di kop surat. Jadi alamat yang dimaksud di sini adalah alamat yang dituju. Jadi alamat yang dikirimin surat itu alamatnya di mana? Gitu. Misalnya SMP Negeri Batu mengirimkan kepada siapa sih surat ini? Gitu. Jadi kepadanya itu alamat suratnya. Jadi bisa dijelaskan misalnya nih, yang terhormat Kepala Korcap Jakarta Pusat di Jakarta. Gitu. Itu termasuk alamat dari surat atau struktur alamat dalam surat. Selanjutnya, salam pembuka. Nah, untuk surat dinas itu salam pembukanya biasanya memang dibuka dengan kata dengan hormat, gitu. Dengan hormat, kemudian selanjutnya yang di bawah itu adalah struktur pembuka. Struktur paragraf pembuka ini menjelaskan apa sih yang ingin disampaikan, tapi kayak opening terlebih dahulu gitu loh. Jadi dijelaskan dulu dalam upaya untuk mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan. Jadi dijelaskan ini alasannya atau latar belakangnya apa, itu dijelaskan di paragraf pembuka. Setelah paragraf pembuka, nih ini masih di surat dinas ya, itu ada inti dari surat. Inti dari surat itu berarti informasi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada penerima surat itu apa sih intinya, itu terdapat di paragraf inti. Nah ini contohnya ya, jadi kegiatan utamanya itu persami, adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut. Jadi dijelaskan pokok kegiatannya itu apa, dijelaskan di paragraf inti. Selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup ini adalah penutup dari penjelasan inti atau penjelasan maksud yang tadi sebelumnya. Jadi biasanya bisa menggunakan kata seperti ini. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi ini kayak menutup, berterima kasih, menutup gitu. Kalau misalnya di surat dinas itu berhubung sebuah instansi bukan perorangan, jadi biasanya diawali dengan hormat, kemudian diakhiri dengan atas perhatian. Bisa juga kalau misalnya instansinya itu keagamaan, misalnya muslim, itu bisa diawali dengan salam, assalamualaikum, kemudian diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Itu merupakan struktur yang penutup. Selanjutnya ada salam penutup nih. Salam penutup sama struktur penutup itu beda ya. Kalau misalnya struktur penutup itu yang menutup dari paragrafnya, jadi masih masuk ke dalam paragraf. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya salam penutup itu misalnya kalau yang assalamualaikum kemudian diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Nah, kalau salam penutup itu menggunakan hormat kami. Gitu. Jadi salam pembukanya dengan hormat, salam penutupnya hormat kami. Gitu ya. Jadi nanti jangan salah atau jangan bingung antara paragraf penutup dan salam penutup, antara paragraf pembuka dan salam pembuka. Seperti itu ya. Setelah itu, struktur yang selanjutnya adalah pejabat yang mengetahui atau pejabat yang terlibat dalam surat ini atau yang mengirim surat ini tuh penjabatnya siapa sih? Penjabatnya nih, ada Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Panitia. Nah, Bapak Kepala Sekolahnya itu Dr. Andes Waras dan untuk panitianya Sofia Nazila. Seperti itu. Jadi untuk format dari surat dinas kurang lebihnya seperti ini. Ada beberapa struktur yang harus kalian ketahui dan kalian pahami. Seperti itu ya. Jadi itu tadi adalah penjelasan Bu Risma tentang surat pribadi dan surat dinas. Semoga bisa kalian terima dan kalian pahami. Apabila memang masih belum jelas, nanti kita bisa lanjut di diskusi di grup WhatsApp atau kalian bisa tulis di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.